Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rodi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Wiwi? Sehat Pak, gimana Pak Rodi juga? Saya juga sehat, keluarga sehat, semuanya sudah tercukupi dengan baik. Amin, alhamdulillah. Sahabat Sema, hari ini Bu Wiwi sedang bersama dengan Pak Rodi. Beliau adalah guru dan juga wali murid SMKN 1 Singosari. Hari ini kita akan tanya jawab atau wawancara mengenai pengelolaan dan pembinaan anak di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan rumah. Pak Rodi, seperti yang kita tahu ya, di zaman teknologi yang semakin berkembang ini tentu setiap orang memiliki kebebasan untuk menyuarakan atau berekspresi di sosial media. Nah, hal ini juga memberikan dampak nih kepada anak-anak kita di rumah. Mereka akan lebih bebas untuk berkreasi. Hal itu tentunya memberikan dampak yang juga baik dan tidak lepas juga dengan dampak yang buruknya juga. Nah, menurut Bapak sebagai orang tua, bagaimana cara pembinaan emosi dan perilaku siswa atau anak kita di rumah agar mereka berperilaku dengan baik? Baik, ini sebagai orang tua itu betul-betul harus sangat memperhatikan tentang kondisi keluarga di rumah. Tentunya semuanya ingin bahwa ada keselamatan dimanapun. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau anggota keluarga. Yang pertama adalah orang tua harus bisa memberikan kasih sayang yang utuh dan perhatian yang konsisten. Orang tua harus berani untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh anaknya. Kemudian kita ajak mereka bicara sehingga mereka merasa aku didengar oleh orang tua. Itu perhatian orang tua pada anak, sehingga ada kedekatan. Ada kedekatan emosional. Ya, jadi mereka merasa ada kenyamanan. Saya itu suka dengan ayahku, suka dengan ibuku, karena mereka semua mendengarkan keluh kesahku dan kemudian mereka memberikan jalan keluar atas pengalaman-pengalaman saya waktu saya. Nah, berarti di situ harus ada kenyamanan di dalam berkeluarga antara anak dengan orang tua. Ya, maka ada beberapa hal yang kemudian harus diajarkan adalah ajarkan mereka berketerampilan yang baik, diberikan keterampilan yang baik supaya mereka terlatih untuk memahami dan bisa mengelola emosi mereka sendiri, serta bisa menghargai emosi orang lain. Nah, tentunya di situ orang tua harus menjadi contoh yang bagus. Saya itu kalau di rumah, setiap saya makan itu mulai saya menikah adalah sepiring berdua. Sampai sekarang anak-anak saya melihat, dan kadang satu waktu mereka saya ajak makan bersama untuk keharmonisan keluarga. Ada makanan yang lezat ya kita rasakan bersama, ada makanan yang istilahnya sederhana ya kita rasakan bersama. Anak-anak langsung melihat kami sebagai orang tua. Nah, di situ kemudian anak-anak saya tanamkan tentang nilai-nilai yang ada di keluarga. Itu yang penting. Karena nilai itu ada hubungannya dengan etika. Bagaimana etika anak kepada orang tua kepada anak. Saya tanamkan juga nilai-nilai kejujuran. Lewat apa? Lewat sholat. Maka di keluarga saya ajarkan bahwa sholat harus berjamaah. Terutama subuh. Semua wajib harus sudah mandi. Kenapa? Kita mau menghadap Allah, ya kondisi harus bersih. Suatu hari anak saya itu, ya nanti saya mandi nih, nanti aja mau sekolah. Terus saya kasih logika, anakku, kamu habis ini nemui manusia, kamu harus mandi dan bagaimana usaha untuk memuliakan gurumu, teman-teman. Tapi sekarang ini kita mau menghadap Allah, kita mau sholat. Ya lebih dari kita menghadapi manusia, maka kamu harus mandi. Akhirnya dia paham. Berikutnya saya ada perjanjian dengan anak-anak saya.
Bila tidak jujur maka saya tidak kasih sangu uang saku sampai seminggu bahkan 1 bulan. Maka suatu hari anak saya pernah tidak jujur, maka ya saya kasih hukuman itu bukan hukuman, cuman itu konsekuen karena perjanjian saya. Seminggu dia tidak dapat uang jajan dan dia seminggu itu dia harus baca Al-Quran. Seperti itu perjanjian saya dengan anak-anak saya. Nah, ketika mereka sepertinya bersalah kan ya, tapi anak saya tanya dulu, anakku, ini salahnya ayah apa salahnya anakku? Anak saya jawab dengan jujur, salah saya ayah. Maka kemudian ketika hukuman itu saya berlakukan, dia sedekap ini ya belum, maafkan ayah ya nak, tapi ini demi kebaikanmu sampai kapanpun kamu akan menjadi sukses dengan kejujuran. Nah, itu beberapa hal. Di samping itu juga anak-anak sudah saya kasih tanggung jawab. Seperti apa itu? Mulai SD itu anak saya yang anak pertama SD kelas 4 itu sudah saya kasih kewajiban untuk mencuci baju sendiri. Semua baju saya, baju ibunya, baju adiknya, bajunya. Mulai kelas 4 sudah diberikan kepercayaan sejak dini. Walaupun tidak bersih, tidak apa-apa nak. Tapi nanti kamu semakin lama, semakin kamu tahu bagaimana jangan hanya orang tua, tapi kamu juga harus tanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Nah, itu hal-hal kita di keluarga harus saling support. Intinya ada contoh yang baik dari orang tua, dan kemudian mereka kalau melakukan apa-apa harus kita dampingi. Tidak kita hanya langsung disuruh kamu nyapu. Tidak, kalau anak saya suruh nyapu di depan, saya yang di tengah, saya juga nyapu. Sehingga mereka sama-sama, oh ayahku ikut-ikut memberikan contoh yang baik. Tidak hanya yang terakhir, kemudian ada waktu bersama dengan saya, dengan anak-anak dan keluarga. Saya itu hampir tiap hari ngajar pondok pesantren sekolah. Tapi satu hari minggu, setiap minggu pertama saya liburkan semua kegiatan. Saya harus pergi dengan anak-anak saya ajak makan bersama di warung. Ada yang ya pokoknya makan bersama. Waktu namanya waktu keluarga. Supaya semakin ada kedekatan antara orang tua dengan sehingga anak-anak semakin percaya dengan dan suka untuk dekat dengan orang tuanya. Itu Bu. Oke Pak, selanjutnya nih Pak Rodi tadi kan Bapak menjelaskan bahwa dari segi agama ya Pak ya untuk kewajiban sholatnya. Nah, menurut Bapak seberapa penting pendidikan agama itu dalam sebuah keluarga? Agama itu seperti karena kita orang Islam, maka saya mengacunya pada Nabi saya. Nabi orang Islam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu mengajarkan ke dunia itu apa sih? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia, bukan untuk menjadikan mereka kaya atau hebat, tapi tidak mendahulukan pembelajaran tentang etika. Etika yang baik itu adalah pondasi atas kebaikan seluruhnya. Nah, dari agamanya iya, nah itu ambilnya ada di agama. Maka agama itu ada yang mengatakan agama itu adalah etika. Siapa yang beragama dia pasti punya etika. Kemudian ada hadisnya Nabi itu, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kalau kita pelajari ilmu agama itu pasti ada semua permasalahan yang ada di dunia ini ada. Nabi sudah mengajarkan. Nah, pelajaran agama begitu pentingnya sebagai pondasi keluarga untuk melaju berjalan di muka bumi ini dengan penuh kebaikan. Ya dasar agama itu, dan harus dasar agama. Kalau tidak dasar agama nanti berarti kan keluar dari jalurnya Kanjeng Nabi. Di agama itu saling menghormati, saling mendoakan di dalam kebaikan dan keselamatan. Makanya ada istilah kalau ketemu sama saudaranya, ucapkan assalamualaikum. Artinya semoga keselamatan menyertaimu dimanapun kamu berada. Bukan yang isinya semoga kamu masuk neraka. Nah itu ajarannya. Nah berarti yang jadi pertanyaan itu,
apakah yang kita lakukan itu dalam garisnya Nabi Muhammad atau bukan. Nah, kita ke Nabi Muhammad itu kan ya nggak bisa ya lewat guru-guru kita, ulama, kiai yang ngajarkan kita tentang ilmu agama itu. Kita mendekatinya, belajarnya lewat itu yang kemudian kita tanamkan di keluarga supaya mereka paham dengan agamanya. Nah, orang itu kemudian kalau saya itu anak-anak saya ngajikan di pesantren, karena di pesantren mempelajari tentang itu. Di pesantren atau di TP kita, yang penting anak itu harus ngaji, belajar tentang ilmu agama. Itu. Jadi ilmu agama ini yang nantinya akan menuntun mereka ke jalan yang benar. Betul. Ya Pak ya. Dia sendiri, dia bersama orang lain. Kalau saya punya pijakan agama, itu pasti dia punya rem. Oh, nanti di agama itu kan ada ajaran halal dan haram. Ya, makanan halal, makanan haram itu diajarkan. Nah, memperoleh makanan ini nanti dengan jalan apa? Curi. Di agama tidak memperbolehkan. Nah, itu kita ajarkan. Itu atau etika juga ada pelajarannya di agama. Bagaimana yang kecil menghormati yang besar, atau yang tua menghormati yang muda menghormati yang tua. Itu adanya di pelajaran agama. Melalui apa? Hadis, atau yang sudah dipelajari oleh ulama-ulama itu, kiai-kiai itu, ustaz-ustaz itu, kemudian disampaikan pada saya sampaikan pada anak saya, pada murid-murid saya. Nah, makanya kemudian etika itu sangat dinomorsatukan di dalam pelajaran agama. Orang itu walaupun tidak pintar tapi etikanya bagus, orang pasti akan mau menerima. Yang enggak, orangnya pintar, kaya tapi tidak punya etika, orang juga tidak ada simpati. Ya, berarti lah ilmu menuju etika itu adanya di akhlak, di pelajaran agama harus kuat, bahasanya seperti itu, sebagai fondasi. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana peran dan upaya orang tua dalam perkembangan siswa atau anak kita baik di sekolah maupun di rumah agar suatu saat mereka dapat berhasil di masa depan. Terima kasih. Nah, di pelajaran agama itu disampaikan bahwa anak kita itu terlahir dalam kondisi bersih seperti kertas yang putih. Tinggal orang tuanya mau melukis apa pada anak itu, mau dijadikan apa anak itu. Itu orang tua sangat berperan sekali. Jadi pelajaran itu dimulai dari anak dalam kandungan. Orang tua sudah mulai menata perilakunya. Karena perilaku orang tua ketika kita dalam kandungan, anak itu merekam jelas. Jadi kalau orang tuanya bertengkar, anak itu bayi itu masuk, akan mendengar. Iya, terasa. Ya, maka ya dimulai dari itu. Kan orang itu sudah komit berkeluarga, ya berarti harus komit untuk menjadikan keluarga itu tujuannya kemana? Ya tentu kalau kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu kan. Nah, berikutnya berarti orang tua di dalam pendidikannya itu ya mengutamakan kasih sayang penuh. Orang yang punya kasih sayang itu pasti apa ya? Ini banyak hal yang untuk kebaikan itu dia atas dasar kasih sayang. Misalnya kalau anak saya ini tidak saya dasari agama, maka nanti bagaimana besarnya? Nah itu orang tua kan mulai berpikir, maka orang tua ngasih pelajaran agama. Tidak hanya agama, nanti bagaimana kehidupannya, maka anak saya harus saya bekali dengan namanya keterampilan supaya untuk bekal hidup mereka. Keterampilan adanya di mana? Oh, di sekolah itu bagus. Nah, orang tua mengarahkan, kamu tak sekolahkan di sini anakku, kamu nanti tinggal milih jadi. Kalau di SMK ini kan semuanya mengarah pada pekerjaan. Memang orang harus bekerja dan itu wajib. Maka di Al-Quran namanya iya karena butuh, iya karena sa'in. Nak butuh itu menyembah itu bahasa ya bekerja, ya belajar. Baru nasta'in, meminta upahnya, meminta nilainya. Tapi harus bekerja. Nah, bekerja itu tentunya harus punya modal keterampilan. Nah, orang tua
mendorong kuat sekali, kamu ingin jadi apa? Nah, ya di sekolah dikasih bekal ilmu itu tadi lewat sekolah, atau ada yang kemudian ditambah dengan kursus. Ya. Nah setelah itu kalau saya ke anak-anak saya kasih udah bersih. Nah kamu habis ini mau kerja atau mau kuliah? Anak yang pertama itu, ayah, saya kerja dulu ya. Monggo. Dibebaskan. Itu adalah pilihan. Dan diarahkannya, Pak ya. Nah, ketika dia sudah mulai merasakan bagaimana dia kerja, terus waktu itu kemarin ada saya ada tawaran ini beasiswa untuk kuliah. Nah, anak saya ajak ngobrol dulu, bagaimana nak ini. Tetap melibatkan anak dalam setiap kondisi, ya. Bahkan kondisi orang tua. Iya. Kalau kamu nanti kuliah berarti kamu dapat ilmu lagi nak. Akhirnya dengan pendekatan itu kita ngobrol, ya kemudian milih saya kuliah ya. Terus sekarang kuliah. Ya. Nah itu orang tua sangat berperan. Nah di samping itu anak itu harus dikontrol. Nah saya itu yang saya kontrol adalah sholat. Dimanapun kamu berada, nah, sholat jangan ditinggalkan. Jadi apapun kamu sholat toh. Karena nanti yang ditanya ketika kita mati, nanti kita dihidupkan lagi. Yang ditanya adalah sholat, bukan yang lain. Maka tujuan kita tidak di dunia saja, ada akhirat yang lebih kekal. Nah, jadi kamu jangan sampai berjuang mati-matian memperjuangkan hal yang tidak dibawa mati, tidak dibawa ke akhirat. Contohnya seperti apa? Orang bekerja saja tanpa sholat, ya kaya, tapi nanti akhirnya dia celaka, berarti kan rugi. Nah hidup kita tidak di dunia saja, ada akhirat. Nah oleh karena itu ya diselamatkan kehidupan dunia ya dengan bekerja dan dengan belajar. Kehidupan akhirat ya dengan ada niat itu, niat untuk mengabdi pada Allah itu. Ya lewat apa? Banyak hal. Kalau di pelajaran agama kan ada semua. Tapi intinya ada di sholat. Sholat harus. Jadi apapun kamu, sholat. Anak saya itu kalau dari kecil saya ajak. Nah, kalau di perjalanan ada orang jualan sampai malam, ya. Nah, kamu kasihan enggak dengan bapak itu? Sudah maghrib gini, dia masih bawa dagangan. Padahal anak-anaknya di rumah nunggu. Sampai di rumah bisa sama ayah, bisa makan ini, bisa makan ini. Terus gimana nak? Kasihan ayah. Terus bagaimana? Didoakan ya. Itu supaya dia peka. Ya Allah. Dengan kondisi di sekitar. Iya. Ya Allah berilah bapak ini banyak yang beli dan bisa segera pulang untuk bertemu dengan keluarganya dengan bahagia. Itu pelajaran yang ada di luar. Itu lebih kuat. Namanya pelajaran kehidupan. Tetap orang tua ya itu tadi jadi kontrol. Iya, apa ini kasih contoh. Terus ada lagi contoh yang baik. Ada lagi yang ini, ada anak satu keluarga dia itu kalau ke orang tuanya kadang berani, kadang dia itu merasa sudah kaya, dia itu kadang melupakan orang tua. Nah akhir-akhir ini dia mulai banyak masalah. Maka anak saya, coba anakku lihat keluarga ini, ayah tidak ingin kamu seperti itu nak. Dia itu karena apa? Saya tahu sendiri, dia itu kalau kepada ibu seperti ini, dia itu kalau ke orang tuanya seperti nganggap orang lain. Oh bahaya. Padahal pelajaran saya itu, anak yang mendoakan orang tua, maka Allah membuka pintu rezeki yang luar biasa. Semakin banyak dia mendoakan orang tuanya, pintu rezeki semakin terbuka. Maka di dalam pelajaran saya di sekolah, di kelas di pesantren, pasti saya awali dengan baca doa untuk orang tua. Nah sebaliknya anak yang tidak mendoakan orang tua saat itu juga rezekinya langsung ditutup oleh Allah. Kalau sudah ditutup berarti Pak Nana dia akan kesulitan di dalam menjalani kehidupannya. Maka banyak masalah itu. Nah itu saya ajak ngobrol anak-anak saya dengan kondisi keluarga ini seperti ini, keluarga ini. Nah akhirnya mereka punya pandangan. Maka suatu hari anak-anak saya itu bilang, tapi sama ibunya cerita, nah ya bu ya, ayah itu ya kayaknya ya pekerjaannya segitu aja, tapi kok mesti cukup ya? Barokah. Iya, ada saja. Waktu-waktu gawat itu ada saja. Oke, selanjutnya Pak, kan dengan kondisi perkembangan zaman sekarang, tentu saja
anak kita itu memiliki emosi yang labil ya Pak ya, naik turun naik turun. Nah, sebagai orang tua, bagaimana Bapak Roti memberikan pemahaman ketika anak kita dalam kondisi yang emosi atau yang tidak stabil ketika mereka menghadapi suatu masalah? Untuk masalah emosi, semua orang pasti emosi. Punya. Nah, emosi itu karena dia mengandalkan keparahannya harus segera dilampiaskan karena kekesalannya. Nah, suatu hari ini langsung ketika adik saya itu mau marah, adik saya, tapi anak-anak saya tahu di situ, dia mau marah, mau mukul orang, mukul. Terus tak gini kan, kamu mau mukul orang itu hak. Tapi misalnya orang itu mati, paling kamu ya masuk neraka. Cuma minimal di dunia ini kamu akan dipenjara. Terus apa gunanya? Misalnya kamu bertengkar dan menang, apa manfaatnya? Apakah kamu kemudian di kemudian hari sukses, terus banyak temen, kaya? Saya kira tidak mungkin. Kamu akan dibenci banyak orang. Maka untuk mengendalikan emosional itu kita ajak bicara dulu. Nah, maksudnya kita alihkan dulu supaya dia mungkin didudukkan dulu, ya, begitu Pak, ditenangkan terlebih dahulu. Ya ditenangkan itu. Nah, tetap dikasih masukan. Walaupun kondisi marah, anak itu akan menutup atas semua masukan. Tapi kalau kita ngajak ngobrol itu karena kasih sayang, dia juga akan luluh. Kalau kita ngobrolnya dengan emosi, enggak. Kalau emosi juga mungkin sama emosi juga ya, Pak. Ya, sama. Makanya emosi itu harus dikendalikan, jangan didorong. Karena berakibatnya itu tidak baik. Adakah emosi yang kemudian baik itu? Makanya, tapi itu tetap kembali pada pengalaman orang tua. Saya dulu gininya ketika saya dewasa, kita sekolah, saya diajak, kan saya enggak, saya pikir itu apa sih gunanya itu, apa sih manfaat itu apa. Nah, akhirnya dia mulai ada keterbukaan untuk berpikir dan mulai bisa mengendalikan emosi. Baik Pak Rodi, pertanyaan terakhir nih Pak, menurut Bapak bagaimana bentuk kolaborasi antara guru dan juga wali murid untuk mengembangkan kecerdasan spiritual anak di sekolah? Ini begini, memang ketika hal ini harus ada kerjasama yang bagus. Tua, guru, sekolah ya, dan siswa. Tiga hal ini harus saling bekerja sama, saling mendukung untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, di sekolah itu kalau acara-acara ini yang mengarahkan pada kecerdasan spiritual, yang mengarahkan kepada baik, kita kembali kepada masalah agama ya. Maka boleh jadi orang sekolah ada kerjasama dengan orang tua dalam acara-acara sekolah. Dulu itu kita mungkin masih ingat waktu mungkin belum corona, COVID ya, atau masih tahun 2015 ke bawah itu, masih adanya ujian nasional. Pasti sekolah datangkan orang tua, kita ajak doa bersama, kita datangkan mubalek yang bisa menyentuh untuk saling, saya harus keluar, saya harus bagaimana. Nah, itu penting, harus ada kerjasama. Berarti melibatkan orang tua iya, dalam kegiatan sekolah, salah satunya waktu itu di ujian nasional ya Pak ya, persiapan pelaksanaan ujian. Iya, ya, dulu gitu, cuman sekarang ini kan dihapus ya. Iya betul. Tapi tetap harus ada interaksi dan kolaborasi antara sekolah dengan supaya nanti kegiatan sekolah itu orang tua setuju dan melepas anak pergi ke sekolah itu yakin anakku nanti di sana pasti mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau orang tua sudah tidak yakin kan bahaya. Berarti kan nanti acaranya dari sekolah kan tidak akan sukses. Nah, berarti ada saling keterbukaan, ada saling kepercayaan yang baik tentang pembinaan anak-anak, mewujudkan anak-anak yang baik, yang berakhlak karimah, yang punya skill yang bagus, punya semangat yang bagus di dalam kebaikan, dalam kesuksesan.
Gitu. Terima kasih banyak Pak Rodi untuk waktunya dan untuk sharingnya juga. Kita jadi sama-sama tahu nih, sahabat SEMA juga pasti di rumah juga menyimak dengan baik ya, bahwa betapa pentingnya pendidikan agama di rumah, dan itu sangat mempengaruhi kemampuan berpikir anak didik di sekolah juga seperti itu Pak ya. Semoga dengan adanya tayangan ini bisa memudahkan kita semua untuk mengendalikan emosi kita dan menjadi lebih baik lagi ke depan. Amin ya Allah. Terima kasih untuk waktunya Pak ya. Sama-sama Bu Wiwi. Oke, nanti kita sharing lagi ya Pak ya. Oke, sahabat SEMA, demikian wawancara Bu Wiwi dengan Pak Rodi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.